Dalam film Wakanda Forever, sequel keduanya Black Panther, negara Wakanda yang memiliki logam vibranium membuat Wakanda menjadi negara superpower. Namun Wakanda tidak menjadi hegemoni kekuatan untuk mengakali negara lain. Wakanda tidak menyedot kekayaan negara lain. Namun Wakanda menjadi pendulum kedamaian dunia. Dalam sidang PBB versi Marvel, Wakanda tidak mau membagikan vibraniumnya ke negara lain karena tidak percaya pada pimpinan banyak negara yang akan bias. Suatu hari, Wakanda mendapat tantangan dari kaum di sebuah wilayah yang tinggal di bawah laut. Semacam kaum Atlantis atau Wakanda air kali ya, yang juga punya vibranium. Wilayah Kukulkan itu awalnya berkonflik dengan Wakanda, namun akhirnya memilih menjadi aliansi dengan Wakanda, yang membuat keduanya adalah kesatuan terkuat di dunia, namun bukan hegemoni. Cerita di awal mungkin hanya fiksi, namun konsep New Mind pada saat Wakanda beneran yang nanti akan berkuasa bukan lagi pemimpin egois seperti Killmonger yang dikalahkan T'Challa. Namun sayangnya T'Challa adalah pemimpin yang terlalu modis, terlalu noble, terlalu mulia. Wakanda perlu dipimpin pemimpin yang adil, yang tidak gila power, namun siap perang. Moto Civis Pacem Parabellum itu cocok banget buat Wakanda baru, buat Indonesia baru, cinta damai namun selalu siap untuk berperang. Idenya dalam kedamaian dunia, Indonesia baru ke depan adalah the world without superpower, dunia tanpa hegemoni. Ini kunci kedamaian dunia, yaitu dunia tanpa hegemoni. Untuk membuat perdamaian tersebut, apa vibraniumnya Indonesia? Indonesia punya banyak mineral, namun sayang selama ini mineral tersebut hanya jadi komoditas, cuma jadi alat transaksi dari aset tersebut. Aset yang berupa mineral, sayangnya Indonesia kecil keuntungannya, hanya dapat tidak lebih 15%-an hanya dari pajak. Sisanya asetnya hilang diambil oligar, hilang diambil pejabat yang ngakali pejabat lebih tinggi agar melihat bahwa menjual tanah air itu menguntungkan buat negara. Uangnya 450 triliun setahun. Itu uang kemana coba kalau pejabat tingginya sadar? Bukan uangnya Indonesia. Uang Indonesia hanya 10-15% saja. Itu uang investor, Bung, bukan uang rakyat. Negara paling top dapat 15%-an. Rakyat dipotong dengan korupsi pejabat-pejabat sekitar 5%-an. Sisanya dibagi buat 280 juta rakyat. Ya tinggal angin. Maka tinggal thorium, harta yang belum bisa dimainkan pejabat, juga karena dunia belum mau memanfaatkan thorium sebagai mineralnya, pindah ke negara hegemoni. Secara teknologi Indonesia siap. Secara dana dengan printing money buat listrik nuklir tenaga thorium juga siap. Jangan bilang teknologinya nggak ada. Ada. Nyali aja yang dibutuhkan sekarang. Thorium 1 kilo itu sama dengan 1000 tonnya batu bara. Maka cadangan thorium Indonesia bisa menghidupkan listrik Indonesia lebih dari 1000 tahun dengan biaya 1/4 dari yang sekarang, yang akan membuat manufaktur, pabrik, mesin industri dibangun di Indonesia. Harga kos listriknya 1/4 dibanding Tiongkok. Jadi jadi Indonesia harus segera membangun listrik tenaga thorium, di mana pembangkit listrik thorium lebih efisien dibanding batu bara dan uranium sekalipun. Kalkulasinya, untuk menghasilkan 1000 megawatt atau 1 gigawatt per tahun diperlukan batu bara sebesar 3,5-4 juta ton. Sedang uranium diperlukan 200-250 ton. Sementara kalau menggunakan thorium, menghasilkan kapasitas produksi listrik tersebut 1 gigawatt hanya perlu 7 ton untuk menghasilkan 1000 megawatt tersebut dalam setahun. Kalau Indonesia saat ini memiliki 74.000 megawatt atau 74 gigawatt, yang idealnya Indonesia itu perlu 200 gigawatt, dan di tahun 2045 perlu 500 gigawatt, maka setahun Indonesia hanya perlu 3.500 ton thorium. Jadi 250.000 ton bisa untuk 71.000 tahun. Oke, kita lanjut ya tentang sisi teknis. Thorium merupakan hasil pemurnian dari timah, monasit, titanium, dan zirkon. Bila thorium dimanfaatkan, maka hal ini sekaligus menjadi implementasi paradigma waste to energy. Secara data, sumber daya thorium di Indonesia adalah 250.000 ton, sehingga Indonesia bukan hanya merupakan negara yang siap menjadi negara dengan ketahanan energi yang kuat selama lebih dari 1000 tahun, namun juga mampu memasok energi listrik secara internasional. 5 daerah penghasil potensi thorium yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Di sisi geopolitik, kita masih mencermati negara-negara ASEAN dan Asia lainnya yang saat ini terus mengenjot pasokan energi listrik demi penguatan daya saing industri. Mereka membangun listrik nuklir berbasis uranium tentunya. Saat ini Tiongkok sudah mengoperasikan 32 unit PLTN dan sedang membangun 22 unit lagi PLTN. Negara berkembang lainnya seperti Bangladesh, Vietnam, Malaysia, Uni Emirat Arab, Saudi, Yordan, dan Kuwait telah memulai perencanaan membangun listrik tenaga nuklir. Vietnam sudah mulai membangun PLTN yang akan beroperasi tahun 2023 ini, dan Bangladesh sedang membangun PLTN yang diharapkan beroperasi 2024. Malaysia memiliki roadmap yang mulai membangun pembangkit nuklir di tahun 2030. Apa roadmap Indonesia 2045? Ngabisin anggaran doang? Itu kan dulu. Di tahun 2024 ke depan beda lah. Ada roadmap 2045, di mana di tahun 2035 50% listrik Indonesia sudah berbasis thorium. Di tahun 2045 100% berbasis thorium, dan di tahun 2070 Indonesia menerangi 50% dunia berbasis thorium. Sedikit nasihat, nuklir thorium Indonesia sebagai negara pemilik cadangan thorium terbesar di dunia. Jangan sampai ambiar seperti nikel yang membuat Tiongkok penguasa cadangan nikel jadi terbesar di dunia, yang tambangnya 10 tahun ini disedot habis-habisan, yang jadi smelter bahan setengah jadi, tidak di refining, yang seakan smelter sudah maju industrinya, masih dikadali Tiongkok yang pemurniannya adalah di sana, dan cadangannya menjadikan Tiongkok penguasa nikel untuk baterai terbanyak di dunia. Yang nikel jadi pelajaran ya, jangan diulang. Jangan ada lagi pejabat yang melindungi model-model begini. Intinya harus ke thorium. Thorium tidak boleh seperti nikel, harus langsung jadi power, jadi energi, jadi listrik. Peace.